Kenapa agama diajarkan al-jannatu takhta aqdamil ummahat? Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Coba itu contohnya. Digendong bersusah payah, dari tadi itu hadir, kepanasan, tidak pulang. Untuk apa? Karena mau dengar dakwah. Dan mau dengar dakwah sayang juga sama anak. Makanya adik-adik sekalian, ketika anda durhaka sama ibumu, maka jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Dengar ini cewek-cewek, sopan sama cowoknya, kurang ngajar sama mamaknya. Kalau mamaknya yang kasih tahu, apa sih mama tahu, itu kan dulu. Sekalinya cowoknya aja, iya deh bang, terserah abang aja deh, saya ikut, mana yang baik. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Itulah makanya. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Tidak perlulah kau kursus kiri kanan. Muliakan orang tuamu, Allah yang angkat derajatmu. Itu janji Allah. Biar kau sekolah tinggi-tinggi, tapi kau tidak hargai bapakmu, kau hina orang tuamu, bisa jadi kau dapat kerja, tapi kerjaan yang kau dapat makin jauhkan kau dari agama. Bisa jadi perusahaanmu lancar, tapi perusahaanmu justru menyeret kau masuk gampang neraka. Ada orang tidak cerdas, tidak terlalu berkualitas dirinya, tapi dia muliakan orang tuanya, Allah angkat derajatnya. Maka adik-adik, muliakan orang tua, enak hidupmu. Itu tadi model anak sekolah. Kalau kita model yang sudah punya istri, bagaimana modelnya Ustadz durhakanya? Takut sama istrinya. Dapat rezeki, suaminya bilang, bu, sudah lama kasihan ini nomor antrinya bapak, mau haji tidak dapat. Ini ada kasihan duit, bagaimana kalau kita kasih umroh dulu ibu, bapak kita kasih umroh dulu di kampung. Apa langsung dia bilang istrinya, apa? Bapakmu terus. Apa? Mamamu terus. Langsung dia bilang suaminya, sudah Mipalek, terserah kau. Ada begitu di sini? Ada. Beleng-beleng. Apa kamu takut sama istrimu? Nawamu semua dia kau ambil semua. Jangan takut sama istri, Pak. Bapak tidak bakal bahagia dalam hidupmu kalau kau lebih takut sama istrimu untuk membahagiakan orang tuamu. Nah. Makanya hidupmu susah dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kurang ngajar sama ibumu. Maka bilang sama istrimu, jangan coba-coba sakiti perasaan ibu saya. Kalau kau lukai perasaan ibu saya bawa kau ke pengadilan agama, saya ceraikan kau baik-baik. Lalu saya bilang sama mamanya, cek istriku di rumah, boleh kau marah-marah sama saya, boleh kau tutup pintu, yang penting tidak kau kunci. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar. Begitu deh. Ada di sini takut sama istri? Jangan, Pak. Itu yang membuat ibu juga kalau mau bahagia rumah tanggamu, muliakan mertuamu. Datang mertuamu dari kampung, dari Sulawesi Selatan, hormati. Jangan baru duduk mertua dia bilang, kapan ki pulang, mak? Bawa dia, kasihan itu orang tua kalau dari kampung naik dari Parepare, turun di pelabuhan barang, bawa ayam 3 ekor, lepas di terminal 1, nah kejar lagi tuh, bawa pisang, bawa beras, bawa semua dia bawa, kasihan. Padahal anaknya sudah ada kerjanya di papan, dia bawakan itu. Begitu cintanya orang tua kepada anak. Jadi wajar kalau ibu bapak kurang ajar, tidak akan mendapat berkah dalam hidup. Muliakan orang tua ya. Kalau ada yang tanya-tanya, kenapa hidupku susah selama ini? Tidak usah tanya jalan lain. Durhaka sama orang tua. Orang tuaku sudah meninggal, Ustaz. Cara berbuat baiknya. 1, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma warhamma rabbayani. Saya heran lihat-lihat kita. Kalau tangannya ulama kita cium bagus. Bagus. Tapi pernahkah Bapak perlakukan tangannya ibu seperti itu? Pernahkah Bapak perlakukan tangannya orang tua? Saya orang lain, belum tentu saya doakan Bapak ikhlas. Doakan saya Ustaz, saya doakan tapi belum tentu saya ikhlas. Kenapa? Saya belum tahu Bapak.
Tapi kalau orang tuamu yang doakan kamu, pasti ikhlas. Saya tadi kesini ibu saya telepon, mak telo doa nggak mau kak mak, woi walau doa aku nak. Saya tidak doakan diriku, kau selalu kudoakan karena kau selalu jalan. Itu ibu. Kalau suami bu, jangan sampai ibu juga berdosa kepada orang tua gara-gara suami. Jangan sampai bapak-bapak berdosa hanya karena istri. Jangan sampai kalian yang masih kecil durhaka sama orang tuamu, maka hidupmu bakal susah. Muliakan orang tua. Doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu doa lagi, ya Allah ampuni dosanya orang tuaku kalau sudah meninggal. Terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Sudah itu saja. Ada rezeki, sedekah. Ada rezeki, sedekahkan. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, perbaiki sound sistemnya masjid. Terang itu kuburnya. Saya mau terang kuburnya orang tuaku, kirim pembeli lampu, kasih tahu panitia masjid. Mulai bulan depan saya yang bayar itu masjid lampunya. Jangan ambil uang celengan. Terang itu kuburnya orang tua. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Mana buktinya? Makin sedekah makin kaya. Rahmat Mas'ud. Coba lihat. Orang datang itu, bos, membayar ke bos. Bos, baju sekolah bos. Bos, istriku melahirkan. Bos, terbakar anuku. Bantu. Tapi mana ada yang bangkrut kalau rajin sedekah? Tidak ada pak. Kenapa bapak ibu miskin? Kalau selalu minta-minta. Berhenti minta-minta, Allah kasih kau kaya. Sedekah. Saya tidak bisa sedekah dengan duit, sedekah kau dengan tenagamu. Saya tidak bisa sedekah banyak-banyak, sedekah dengan apa? Lihat itu masjid. Oh, sudah kotor anunya. Apa namanya itu? Kudungnya. Putih bukan, coklat bukan, hitam bukan, kak diam nih. Sudah, bawa masjid satu kudung. Itu sedekah. Oh, masjid antara masjid dengan toilet jauh. Sedekah dengan sandal swallow. Nah curi orang, tidak ada urusan. Itu sedekah. Kita lihat karpet, sudah jelek, sedekah dengan karpet. Insyaallah banyak pahala. Hari Jumat kita kirim air botol gelas ke sana, air gelas ke sana, orang minum itu sedekah. Saya cuma bisa nasi bungkus 10 saya sumbang hari Jumat, itu sedekah. Allah tidak lihat banyaknya, yang penting ikhlas banyak daripada sedikit tidak ikhlas. Sedekah. Serius. Sudah sedikit tidak ikhlas lagi. Mending banyak ikhlas. Iya toh? Panasnya di. Nggak bisa konsentrasi sejenak. Lewat-lewat ketawa itu kak bos. Nah, ibu bapak. Salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi salat jamaah. Nabi kumpul-kumpul sama sahabat. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak usah kasih, enggak apa-apa, Pak. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Menunggu orang masjid takwa. Ya. Nabi, saudara-saudara sekalian, kalian yang tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah. Bertanya sahabat, mana tetangga masjid ya Rasul? Kanan masjid 40 rumah. Depan masjid 40 rumah. Belakang masjid 40 rumah. Belakang masjid 40 rumah. Itu tetangga masjid. Bubar. Tiba-tiba datang tunanetra. Tahu tunanetra? Tidak melihat. Ya Rasulullah bagaimana saya? Oh kau lain karena kau tidak melihat. Pulang ini. Boleh kau sholat di rumahmu karena kau tidak melihat. Pulang. Belum jauh dipanggil kembali Nabi. Ya fulan, ta'al. Sini kau dulu. Kenapa? Kau dengar azan di masjid. Saya dengar ya Rasul. Kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Zaman Nabi, tunanetra wajib berjamaah karena dia dengar azan di masjid. Kalau ini hadis diterapkan Pak, penuh ini masjid jamaah. Kenapa? Kalau azan di menara sampai di ujung-ujung rumah dia dengar. Dan alhamdulillah masjid selalu ramai jamaahnya Pak. Terutama kalau subuh. Penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua sudah pensiun. Kentara itu kalau subuh orang tua Pak, bau minyak gosok baru kita masuk pintu. Minyak angin, minyak gosok, cap tawon, tidak ada Bulgari. Orang tua semua di dalam masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu,
karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Rahmat Mas'ud umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh dapat beras 50 kilo, pembeli pulsa 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah pesan masjid sampai di luar. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar bapak-bapak ini, terutama kita yang sudah muka-muka sakaratil maut ini, yang sudah tua ya, rajin-rajin ke masjid Pak, berdoa mudah-mudahan bapak lagi sujud ajal menjemput. Apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu, kalau hujan, basah baju, atau kena debu melengket di badan, ke masjid, bajunya yang basah itu melindungi dia nanti di pada masa. Tahu mantel Pak, hujan, kalau hujan pakai payung. Apa tujuan itu payung? Supaya bapak tidak kena air, supaya ibu tidak kena air kalau pakai baju mantel. Begitulah fungsinya baju yang basah. Ketika bapak ke masjid dan gerimis, basah baju itu bapak yang melindungi bapak agar tidak disentuh api neraka. Sudah. Coba jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, hujan keras dia buka payungnya, pergi di jalan. Belen-belen namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid? Kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, lalu kau datang ke masjid, langkah-langkah kakimu adalah jihad fisabilillah. Melangkah kaki kanan, 1 pahala dicatat. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau 300 rumah masjid, dari rumah tak dari masjid, 300 meter kali 2, 600 meter. Berapa langkah kaki itu bapak dapat? Apalagi kalau bapak jalan begini, berapa langkah kaki itu? Iya toh. Apalagi kalau bapak keliling-keliling dulu ke kampung baru. Sampai di sini selesai orang sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Seluruh materi yang kita lewati, pagar, tembok, dinding, aspal, tumbuhan, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Tanggal 26 November dia datang berjamaah masjid. Saya yang lihat. Itulah sebabnya kalau kita sholat jamaah, kalau kita datang ke masjid, setiap kita sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan, kalau kau ke masjid, lain jalan waktu pergi, lain pula jalan waktu pulang. Ini amalkan Pak, amalkan, itu sunnah. Bapak datang masjid dari pintu sana, pulang dari pintu sana. Itu makin banyak saksi di akhirat. Yang keempat, lipat 27 kali. Artinya, sekali bapak sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi, kalau di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin di rumah bapak susah sholat, mungkin di rumah banyak godaan, mungkin di rumah ibu bingung, ini saya sudah tahiyat atau belum, ini sudah 2 atau 3, ini apa? Kalau di masjid aman, tidak ada kecemasan seperti itu. Nah, itu datang ke masjid. Yang berikutnya, yang membuat orang malas ke masjid, tadi yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Mana manajemen masjid yang tidak bagus? Selalu disimpan saldo kas. Jangan simpan saldo Pak. Dengar ini panitia masjid. Bapak kalau simpan saldo kas di masjid, bapak yang tanggung dosanya, tidak jalan amalnya orang. Saldo kas 80 juta, jangan simpan. Cari orang yang susah, yang rajin berjamaah, ada utangnya di bank, bayarkan supaya dia lepas dari kredit. Boleh itu. Baru dia suruh cicil ke masjid. Kalau dia di bank berbunga, makin susah hidupnya. Boleh. Saldo kas 80 juta, kita mau kencing tidak ada air, kerannya rusak-rusak, simpan, jangan. Berhenti jadi panitia kalau bapak tidak bisa urus masjid. Yang sudah tua mundurlah, kasih anak muda. Ini masjid bukan perusahaan punya. Begitukah di sini? Hah? Jangan marah Pak, siapa suruh kau panggil Kak? Semau kok. Demi Allah Pak, bapak tanggung kalau amalnya orang tidak jalan. Bapak coba kalau itu uang cuma 100.000, tapi diberikan keran, maka selama keran itu berputar, selama itu orang yang punya uang dapat pahala. Tapi kalau dia cuma di bank disimpan, tidak jalan amalnya. Belikan dispenser,
belikan kopi, nggak apa-apa, boleh. Jangan ditulis di masjid dilarang tidur. Siapa yang larang tidur di masjid? Tidak ada dalilnya. Ayo, Bapak pernah ke tanah suci di Madinah, pernah ke Mekah, ada tidak ditulis dilarang tidur? Tidak, Pak. Barangkali ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia datang ke masjid supaya bisa tidur, itu memang boleh. Yang tidak boleh ngiler. Maka kalau kau mau tidur di masjid, bawa kau bantal. Kalau tidak bisa, kau gelisah kau di rumahmu, bertengkar kau sama istrimu, istrimu ngomel terus, maka dia bilang, jangan kau pulang, merdeka. Bodoh itu istri sekarang. Kalau nak bilang sama suami, jangan kau pulang, oh gembirai, langsung nak bilang pacarnya, sini kau sayang, di rumah aku kau tidur, kulayani kau dengan baik. Sudah. Jangan ditulis, jangan bawa anak-anak berisik. Bersyukur kalau masih ada anak-anak berisik di masjid. Kalau tidak ada anak-anak berisik di masjid, maka tidak ada lagi nanti yang mau datang di masjid. Kalian juga orang tua, kalau anakmu mau ke masjid, belikan songkok dan baju baru. Anaknya mau pergi, Pak, mau pergi masjid, belikan songkok. Apa dia bilang? Itu nak, songkok na nenek nu kau pakai. Anaknya nomor 7, songkok na nenek na nomor 10. Tak buas si songkok nama buas si. Berteriak ni temannya, Pak Doja, Pak Doja, Pak Doja. Tidak mau ya nak pergi masjid. Hei, ini masjid ini sound systemnya tidak bagus, kasih bagus. Ini saya kasih tahu Ki, tanya itu ahli tentang AC. Itu kalau ada AC besar begini 2, dingin mini masjid, tambah lagi itu. Tapi apa yang kasih panas? Karena Bapak pakai kipas. Itu kipas dengan AC ibarat air dengan minyak, tidak bisa dia menyatu. Kenapa? Itu AC ruangan harus tertutup. Kalau kipas tidak boleh tertutup. Kalau tertutup itu kipas, maka makin panas orang di dalam. Kenapa? Karena itu kipas perlu sirkulasi udara, perlu angin keluar masuk. Kalau tidak keluar masuk angin, maka angin yang ada itu saja nak putar terus, akhirnya jadi panas. Apalagi kalau ada yang bau keteknya di dalam. Pedek masih sano, kege mak badaram mangi, mak bau lasuna mansedinya. Itu mi pentingnya anak muda jadi pengurus masjid. Karena kalian kalau sudah tua tidak ada yang tahu. Kau juga anak muda, muliakan orang tua. Tempatkan di mana itu orang tua? Tempatkan sebagai penasehat masjid. Jangan masjid dikira dia punya. Ini lembaga umat yang punya. Kasih karpet yang bagus. Ada saldo kas, jangan simpan Pak, Bapak berdosa. Tidak jalan amalnya orang. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala apa? Sound sistemnya jelek. Begitu kita takbir Allahu Akbar, langsung story. Mau ki perbaiki, sudah maki takbir, terpaksa si tangan ki. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Apa? Kadang-kala muadzin. Jengkel orang dengar muadzin. Orang tua, sudah tua, tidak mau tahu mengalah, mundur na wasangiko. Ayah. Namun dari iya siro tomato, iya siro. Ayo coba. Iya. Apalah yang membuat orang malas ke masjid? Kadang-kala penceramah. Kita di rumah sudah bertengkar istri, di kantor mumet pikiran. Kita datanglah ke masjid dengar ceramah, mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Ini bukan pencerahan, nak kasih takut kita terus. Dibakar pantatmu, ditusuk, udah bilang tak boleh. Iya, apalagi yang kasih malas orang ke masjid? Kadang-kala apa? Imam. Ada juga imam suka sekali baca panjang. Tidak tahu juga apa nak baca. Nagaret memi
Dolin. Al-Fatihah paling nak baca. Dolin. Malam petoni ndak jelas. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar ini Pak Imam. Satu, baca kau yang ringkas. Kenapa? Karena jamaah kita di belakang macam-macam. Ada yang sudah tua tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang baru datang, tidak senang yang lama-lama. Pulang di masjid, enak sembahyang di masjid. Ampun Ma Ustaz. Kenapa? Dia bilang itu mesti aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Dari sembahyang subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah nama itu dong. Makanya tuh imam sebelum kau takbir jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik, ini kita sujud tilawah. Sunnah malam Jumat membaca surah As-Sajdah. Pada rakaat kesekian kita harus sujud. Nah, ini bukan 3 rakaat, tapi karena Allah perintah ayat itu dibaca sujud. Jelaskan. Yang sunnah, aliran apa ini? Kenapa 3 rakaat? Enggak, kau yang dongo. Tidak bisa orang lama-lama di belakang Pak. Mungkin ada orang mati yang ya karena dia tobat usia senja, tidak bisa lama kasih berdiri. Batena musessa, naik lagi kepalanya, belum bisa selesai. Nah ulah, malam jatuh lagi, naik udah lagi. Ada barangkali di dalam jamaah Satpol PP yang pakai sepatu baru, lama aku baca, nah lupa simpan baik-baik sepatunya, pasti dia hilang di sepatu. Bapak imam sesat, maka pasti dia tidak khusyuk. Ada barangkali juga ibu-ibu yang sekali kentut sudah makan pete. Ya, yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa Ustaz? Satu, supaya jamaah ikut kalau dia hafal. Coba kalau kita imam baca Al-Fatihah, kita ikut juga toh. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 120. Nah, imam sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan tak. Mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum ruku, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas pengeluaran, sumbangan dari haji, dibaca semua. Belum selesai ini sudah dibaca satu palampang ini, satu ini dibaca lagi Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai imam dibaca lagi bajunya tim sukses Rahmat Masud, calon wali kota Balikpapan. Semua Pak dibaca. Siapa salah? Imam. Ada ini cerita gini, wallahu alam benar atau tidak. Ada penghafal Quran, dites bacaannya. Nah, kau imam, kau mau dengar bacaan imamlah dia. Dia baca betul yang susah. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba jatuh cicak di kepalanya. Tas silang itu, stres. Orang stres hilang bacaannya. Apa sambungannya ini ayat? Mau ruku, tidak tahu. Apa sambungannya? Tidak ada tuh bisa bantu. Terpaksa Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda, dia bilang, kalau begitu ya sudah, ya Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini waktu kuliah ini, kisah nyata. Waktu saya KKN, belum Pak jadi ustaz waktu itu. Ada temanku, baru kenal ceritanya ini. Pikir sholat di posko, dia pakai gamis, baju baju ustaz sih, bilang, alumni pesantren ini. Kayak imam, dialah imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, aku bilang aja macam apa? Macam apa ini? Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma, wala antum abid, wala ana. Jengkel temanku yang anak fakultas sastra. Langsung teriak, Nabi bilang, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Nabi bilang, ini imam, ilmi juga kupikir. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Imam.
Ini waktuku SD di kampung sembahyang asar. Wih, sujud Pak Imam lama sekali. Apa ini imam lama sekali sujud? Tiba-tiba ada temanku nangkat kepalanya sembahyang asar tuh. Dan sudah, wih, tidak ada imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau mi sholat bubar, tidak ada imam. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, kentut kanan. Pak Imam, lain kali kalau Bapak Imam kentut, kasih bangun ki dulu supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, ku sengaja nak, karena malu kau lihat. Kacau sholat, siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya agama mengajarkan dalam fikih sholat jamaah, hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang blow on boleh jadi makmum. Imam tidak boleh, hati-hati. Kenapa? Salah imam, kacau sapi. Maka hati-hati. Kalau salah imam, bubar jamaahmu. 2020 yang akan datang, Balikpapan akan milih imam wali kota. Kalau kau salah milih wali kota, sengsara hidupmu. Mengerti maksudku? Mengerti itu? Siapa yang panggil kak? Hah? Ada juga calon wali kota, datangkan artis. Tahu pernah mamal ustad. Kalau artis nak datangkan kibu, terancam kibu. Datang itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, nak goyang di depannya suami tak. Enggak juga nak kasih lihat kipahanya pak, nak kasih lihat ki saja. Dia tu nak pakai teni-teni ki pak. Enggak nak kasih pegang, dikasih lihat saja. Cancing cuy. Ada itu pak Haji menonton ya. Coba kalau ustaz nih, kita dah tahu ini sholat jamaah. Enaknya kalau calon pemimpin kita yang juga calon pemimpin dekat dengan ulama, jangan kau musuhi ulama. Yang penting jangan jadi manusia jarum apa itu jisamsu. Tahu jisamsu? Janji manis nyatanya palsu. Insya Allah para rahmat tidak begitu. Perlu ini perlu. Dia tanya, Ustadz bagaimana kalau perempuan? Boleh ibu perempuan ke masjid, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang kata Nabi. Kenapa perempuan dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena dulu tidak aman. Kalau pergi sendiri diculik dan diperkosa dulu. Sekarang di Manggar aman. Siapa mau culik? Apalagi kalau ibu sudah 60 tahun. Siapa mau culik ibu? Bikin susah. Ada remaja. Ini ustadz yang ceramah. Tidak pernah saya pondok pak. Tidak pernah saya sekolah pondok. SD sekolah umum, SMP sekolah umum, SMA sekolah umum, sarjana sekolah umum, S2 sekolah umum, S3 sekolah umum. Di mana saya belajar agama? Datang ke masjid. Saya kalau Ramadan dulu zaman SMP dan SMA, saya sudah bermalam di masjid. Waktu itu belum saya tahu apa itu itikaf. Tapi ternyata itulah itikaf, tinggal di masjid. Apa kerjaku? Kalau sudah jam 2 teriaklah saya di masjid. Sahur, sahur, sahur. Kalau ada lebih kue bawa sedikit ke masjid. Kita mau juga buka puasa, mau makan sahur di sini. Cuma ada dulu imam di kampungku aneh-aneh pak. Berteriak ini bilang, jangan pak, orang kaget semua. Siapa yang pukul Pak Doja? Oh, lari semua orang ke masjid. Jangan pak, ternyata jam 4. Kacau orang. Sudah itu ditegur, jangan bilang jangan pak. Kaget karena Pak Doja tidak tahu. Nah bilang lagi, sahur, sahur. Sudah jam 3 lewat 60 menit. Cocok tahu aja gampang. Ayo ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita juga jamaah ada aturannya. Sudah ya? Nah, karena sudah waktu dari tadi saya tunggu, alhamdulillah. Kalau masih mau dengar ceramah, kita pergi rame-rame ke Masjid Taqwa. Kan tidak dibayar gitu. Nah, kita sama-sama lah ke sana. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jaksa 20 juta supaya suami tidak salah pikiran, ibu gaya hidup 15 juta aman. Gaji jaksa 20 juta, gaya istrinya 25 juta, pasti suami cari penghasilan tambahan.
dan penghasilan tambahan itu sudah nyerempet maksiat. Oke, dia lolos dari hukuman dunia, tapi yang pasti tidak akan lolos dari hukuman akhirat. Apa akibatnya? Lolos dari hukuman dunia, kode etik tidak menemukannya, hukum pidana tidak menjeratnya, tapi apa yang kita dapat? Anak kita durhaka. Banyak kita lihat pejabat dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, dibukakan pintu turun dari mobil, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP. Kenapa? Karena darah dagingnya uang haram. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Dipimpin Ibu Kajati. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah. Ayo keras. Ala toha ras. Salatullah ala yasin. Nilainya 8,5. Ini Pak Kajati bukan keras, inilah yang disebut suara sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik gadis dan ibu-ibu janda kalau nak telepon ke Pak Jaksa jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana Ibu? Di rumah saja Pak. Caleda. Banyak juga orang Bugis di sini. Banyak orang Bugis. Masya Allah, Pak Kajati, saya kemana-mana ini ketemu orang Bugis. Saya ke Bontang banyak orang Bugis. Saya ke Sangatta banyak orang Bugis. Saya ke Biduk-Biduk bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Samarinda seberang banyak lagi orang Bugis. Begitu saya masuk tahanannya Pak Kejaksaan banyak juga orang Bugis. Ayo ibu-ibu diam, ibu-ibu diam ya, diam. Kita dengar laki-lakinya lagi. Ayo laki-laki, bapak-bapak jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, ayo suara bareng-bareng keras yo, ibu-ibu yang diam. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Suaranya 8,6. Kenapa lebih besar? Karena ada tentara sama polisi. Ini enaknya kalau bersama-sama kita semua. Ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah, yang bencong keluar kok cilaka. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian polisi bukan ulama. Dengar bapak-bapak polisi, musuh pak polisi bukan ulama. Kenapa? Karena musuh ulama bukan polisi, musuh jaksa bukan rakyat, musuh rakyat bukan jaksa. Musuh kita bersama adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata saya ceramah di sini banyak juga setan berkeliaran. Setannya bukan popo, bukan parakang, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Itu ibu-ibu yang pegang handphone tergoda setan. Yang pegang handphonenya ketika saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Ngerasa kok orang ceramah masih bawa talekang. Simpan dulu HP, dengar ceramah kasihan. Simpan dulu bapak-bapak jaksa yang pegang HP-nya, saya doakan tidak naik pangkatmu. Simpan dulu HP, kasihan saya. Bayangkan jauh-jauh saya dari Bali 2 kali pindah pesawat, saya geser acaraku di sana. Tuh, saya geser acara saya karena saya hormati ini acara. Masa saya ceramah kok masih sibuk, kasihan begini. Simpan dulu HP, simpan dulu, simpan. Kita mau rekam Ustaz. Kalau ibu rekam suaranya tidak jelas, gambarnya kabur. Bagaimana caranya kalau mau dengar lagi Ustaz? Gampang, itu ada kamera saya bawa. Gimana caranya kalau mau nonton? Buka YouTube.
tulis Dasat Latif, kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, keluar itu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Weh Bu, simpan dulu HP, jaga kok. Simpan dulu Dek, simpan, bisa? Simpan ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur beserta istri dan seluruh jajaran yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, setiap orang pidato, termasuk tadi Pak Kajati pidato, kita bersyukur kepada Allah. MC juga bersyukur kepada Allah. Ustadz juga bersyukur kepada Allah. Kenapa selalu bersyukur kepada Allah? Dengar baik-baik. Satu, kisahnya kenapa kita bersyukur. Dengar baik-baik. Suatu kali Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, Nabi bersama sahabat. Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling menakjubkan imannya? Woi, sebentar itu konsumsi, sebentar. Bikin malu. Ya, ini bubu Columbus memang ini nih. Kalau kau bagi-bagi perhatiannya ibu-ibu ke sana, pasti dipikir ndak ada bagianku ini. Simpan dulu, tuh. Kalau lapar tahan sedikit lagi. Perhatikan kau ceramah dulu ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kumpul sahabat. Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling tahu, yang paling menakjubkan imannya? Bukan paling baik ya, paling mengherankan, mengagumkan. Sahabat bertanya, para malaikat ya Rasulullah. Nabi bilang, bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Mereka bertemu dengan Allah, mereka berdialog dengan Allah. Pantas kalau mereka beriman kepada Allah. Kalau begitu, Anda para nabi dan rasul. Nabi lalu berkata, ya bukan. Bagaimana kami nabi dan rasul tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Ya pantaslah kalau kami beriman kepada Allah. Kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul, kamilah ini teman-temanmu ya Rasul. Nabi katakan, tidak. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Beriman kepada Allah. Kamu ketemu dengan saya, kamu melihat wahyu, kamu mendengar wahyu, kamu melihat mukjizat. Ya pantaslah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya ya Rasul? Siapa yang paling mengagumkan imannya ya Rasul? Merekalah umat setelah kita ini. Setelah kalian semua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah menerima wahyu, tidak pernah menerima mukjizat, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya melalui dakwah. Nah, kita lah ini semua, maka kita bersyukur. Ada orang Pak, istri Nabi, dia tidak beriman kepada Allah, istrinya Nabi Lut. Ada orang bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir, menjadi pengkhianat, bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ada orang anak Nabi, anak kandungnya Nabi, tidak dapat hidayah, melawan bapaknya dan melawan perintah Allah, anaknya Nabi Nuh. Ada orang pamannya Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak beriman kepada Nabi, malah melawan Nabi, yaitu Abu Lahab. Alhamdulillah, kita bukan kemanakannya Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, kenapa kita selalu bersyukur kepada Allah? Selesai dengar ceramah begini, selesai dengar ceramah ini Pak, ketika majelis ini bubar, malaikat yang hadir di sini naik menghadap kepada Allah. Lalu Allah melihat malaikat itu, wahai malaikat, dari mana kau? Ini Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi begini cara Nabi menjelaskan. Wahai malaikat, boleh kega ko? Dari mana ko bos? Malaikat bilang, baru saja pulang dari majelis di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Terus siapa-siapa ada di situ?
ada Dasat Latif, ada Kajati, ada Kajari Samarinda, Kajari Balikpapan, Kajari Tenggarong, ada semua istrinya itu. Ada juga jaksa, ada juga pegawai honor, Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Pegawai honor? Ada? Ku tahu lagunya pegawai honor. Adik-adik, kau tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Pegawai honor. Nah, bila Ustaz, tidak ada nama aku di K1, cari kau di K2. Tidak ada juga di K2 Ustaz, tapi kau cari di K kamu, ada namamu di situ. Allah bertanya, siapa-siapa yang hadir di situ? Dasat Latif yang ceramah, ada Pak Polisi, ada tentara, disebut semua. Lalu Allah bertanya lagi, apa dia bikin? Mereka berzikir, memuji dan membesarkanmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyit wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka membesarkanmu, mereka memujimu, mereka memuliakanmu ya Allah. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat saya? Mereka mengagumi saya, memuliakan saya. Pernah makna lihat itu yang hadir? Lalu malaikat menjawab, tentu tidak pernah ya Allah. Lalu Allah berfirman, hei, kau lihat itu hambaku yang ada di lapangan tenis. Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah nampak di matanya mereka, tapi mereka sudah menyanjung dan memujiku. Bagaimana nanti ketika mereka ketemu langsung denganku? Lalu malaikat Allah lagi bertanya, apa yang mereka lakukan setelah berzikir? Ya Allah, mereka memohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka berdoa kepadamu ya Allah agar mereka dimasukkan ke dalam sorga. Allah lagi bertanya, wahai malaikat, apa mereka sudah pernah masuk sorga? Apa mereka pernah melihat sorga? Apa mereka sudah nampak di matanya sorga? Tentu tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu yang hadir di lapangan, yang hadir di majelis itu, mereka belum pernah lihat sorga, belum pernah merasakan sorga. Mereka sudah minta masuk dalam sorga, apatah lagi nanti kalau dia sudah lihat itu sorga. Lalu apalagi yang diminta? Wahai malaikatku, mereka minta lagi apa? Lalu mereka meminta kepadamu ya Allah, ya Allah, jangan kau masukkan kami dari nerakamu, jauhkan kami dari api neraka. Allah bertanya lagi, malaikat, mereka menghindar api neraka, sudah pernah melihat api neraka? Sudah dia pernah rasakan api neraka? Lalu malaikat berkata, tidak ya Allah, kau lihat itu hebatnya orang di sana. Mereka belum pernah melihat api neraka, belum pernah merasakan api neraka. Mereka sudah minta, ya Allah, jauhkan, hindarkan kami api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Bapak Ibu, pernah rasakan api neraka? Pernah merasakan api neraka? Sebagai ilustrasi saja, itu api neraka kata Nabi 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Itu api neraka kata Nabi diciptakan api 1000 tahun dipanasi, 1000 tahun. Itulah yang menjadi warna merah. Dipanasi lagi, dipanasi 1000 tahun. Akhirnya berubah warnanya menjadi biru. Itu yang api yang ada di kompor gas. Ibu-ibu tahu toh? Iya toh? Atau ibu tidak pernah memasak? Karena ibu-ibu sekarang malas, semua Grab. Biar Lombok online juga. Ih, lakutu. Berdosa ke orang kalau begitu, Ustaz? Semua dibelanja. Tidak berdosa ibu kalau suamimu ikhlas. Tapi kapan ibu tidak punya amal? Karena ibu tidak punya kegiatan. Bukankah pergi pasar beli cabai, langkah-langkah kaki pahala? Bukankah keringat ibu di tengah pasar pahala? Bukankah mencobek-cobek pahala? Bukankah memasak pahala? Kalau ibu terima beres, suamimu dapat pahala. Kenapa? Karena yang beli dari uang suami. Maka jangan kau malas, jangan kau ketawa. Serius ini. Itu perempuan sekarang malas sekali. Coba ibu-ibu dulu
5 anaknya, 10 anaknya, bisa jadi kepala kejaksaan, bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi anaknya banyak, bisa jadi dididik. Kenapa? Ibu-ibu zaman dulu hebat. Sekarang ibu-ibu biar mau melahirkan, nah sesuaikan dengan tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11. Beli kotawa piring karena tanggal cantik. Dia bilang istriku, beli apa-apa Ustaz karena tanggal cantik, tanggal 11 bulan cantik. Saya bilang paling cantik kalau saya kawin lagi. Apa berani kok? Ada jaksa sini berani? Boleh Bapak jaksa kawin lagi, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Yang penting Bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat. Berani, tepuk tangan ibu-ibu. Kalau cerita poligami jangan kasih spasi ibu-ibu, nggak ada baiknya kita Pak. Ibu-ibu, Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. Yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Siapa? Nabi Lut. Yang kedua suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun. Yang ketiga istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat istri beriman, suami beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Ibrahim. Pas. Tapi ibu tahu Ibrahim 2 istrinya. Lah sudah bilang jangan Ustaz, Fir'aun saja. Salatullah. Ayo sama-sama. Ala toha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Api pertama 1000 tahun dipanasi merah, warnanya perokok. Api kedua dipanasi biru, 1000 tahun dipanas lagi jadi biru, dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ini yang ada biasa di tambang-tambang timah. Ada kan biasa api kita lihat Pak, tidak ada rasanya itu api, kok bisa dia potong itu besi? Itulah api jenis ketiga. Dipanasi lagi 1000 tahun menjadi warnanya hitam, itu api neraka. Dan kata Nabi, api yang paling ringan neraka, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, diletakkan kerikil neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bapak Ibu masih ingat film G30 SPKI yang dicucuki rokok matanya? Kenapa Ibu? Kenapa? Hah? Duduk. Ayo duduk. Ayo duduk. Yang mau duduk boleh di sini, di depan sini. Silakan kalau mau duduk di sini, ibu-ibu. Ayo duduk. Waktu terbatas. Ya, duduk. Tentu yang duduk lebih banyak pahalanya yang duduk di lantai daripada di kursi. Jami juga langsung turun semua, belen-belen namanya itu. Ayo, ya. Ini kasihan ibu-ibu sudah lama menunggu saya, bukan karena saya gagah, tapi dia mau dengar ceramah. Masya Allah. Kasih baik-baik duduknya Bu, jangan mat dengkeng, matu komatu. Ya sudah, duduk. Ya sudah, duduk. Melantai, jangan mat cengkeh. Jangan kau begini nanti kentuk kok. Ya sudah ya. Sudah. Bubuhan Bu, giskapian semua. Bujur Kak. Ya sudah. Pertama nih. Sudah, ya duduk Mi. Sudah. Penuh Mi. Oke. Sudah ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sudah ya, simpan HP kembali. Masoti miragi semua. Untung ini. Simpan, dikasih keluar ki itu Bu, kasih keluar ki. Sudah, jangan simpan HP. Saya doakan betul kawin suamimu itu. Simpan Bu, simpan HP, simpan.
Nggak usah. Simpan HP, simpan. Jaga kok. Simpan. Sudah. Kenapa saya larang rekam? Bu, kalau rekam nanti ada kata-kata saya salah, viral lagi. Ya, simpan ya. Halo. Sudah ya? Sudah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu tadi jenis api. Kata Nabi, kalau kau mau merasakan api, itu kata Nabi yang paling ringan, paling kecil, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya sampai mendidih sampai kotanya, itu yang paling ringan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Kan doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami dari panasnya api neraka. Allah berkata, malaikat, sudah pernah dirasakan api neraka? Sudah pernah dilihat api neraka? Tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu orang yang hadir di depannya pada saat Latif. Mereka belum pernah rasakan api neraka, belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta supaya tidak dimasukkan api neraka. Apalagi kalau dia sudah lihat sekarang. Memang sekarang kita bila alhamdulillah tidak merasakan api neraka, tapi yang kita rasakan adalah nerakanya rumah. Nerakanya rumah tangga. Ada orang yang cerewet istrinya, ada orang yang kasar suaminya, ada orang yang baik istrinya, suaminya yang kasar. Ada orang kasar suaminya, istrinya yang sabar. Ada lagi suaminya yang sabar, istrinya lagi yang ngeri. Iya toh? Nah, lain kali kita bahas itu. Itulah makanya ketika itu kata Allah, hebat mereka. Mereka memujiku, mereka minta dimasukkan surga, mereka minta dihindarkan dari api neraka, padahal mereka belum pernah melihat semua. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sini. Semua malaikat kau kumpul. Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Bayangkan, itulah sebabnya kalau datang kita majelis begini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Allah kasih hadiah di majelis ini. Begitu Bapak selesai majelis, belum tinggalkan tempat duduknya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Dua mito, bersyukur karena kita beriman. Yang kedua, karena diampuni dosa. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur di tempat ini? Karena yang mengundang kita Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ulang tahun hari ini, tanggal 16 November. Saya belum lama ketemu beliau, belum 2 bulan. Saya pulang ceramah di bandara Balikpapan. Pak Ustadz, dibisi saya sama kameramenku, Pak Ustadz, Kepala Kejaksaan Tinggi mau ketemu sama Ustadz, mau foto. Ayo. Karena saya ini beda-beda tipis dengan beliau, sama-sama kurus. Lincah itu kalau kurus daripada besar perut. Kalau kecil, lincah Pak. Iya toh. Saya akui, saya tidak gagah. Saya akui, saya tidak cakep. Lebih gagah itu Roger Danuarta, lebih gagah itu siapa lagi itu, artis-artis semua gagah. Saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kau foto sama saya toh. Selfie Pak Ustaz, selfie dulu. Itu ibu-ibu kalau ketemu selfie Ustaz, buka masker Ustaz, selfie, ulangi Ustaz, kabur dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali nah mukamu kabur. Nah, maka kita bersyukur. Kenapa? Karena ada pimpinan kejaksaan ngundang kita datang ke tempat ini dalam rangka ulang tahunnya. Kalau majelis taklim ngundang saya kada kawa. Kenapa? Mahal jar pesawat. Ada kepala kejaksaan dan hebat fasilitasnya. Kasih pesawat dari bandara, ada polisinya sampai dikasih hotel bintang 5,
Kadangkala juga ada yang ngundang kita, diundang pakai motor tua, tidak ada stang kakinya satu, tak gantunglah kaki begini satu kesiam. Hujan lagi seperti ini, terpaksa satu mantel diduai. Letuk ni dek Pak Ustaz, cek depi, letuk ni cek depi kasih lah, belum kada lagi 2 kali tikungan Ustaz. Lama benar, lawas banar. Basah semua baju. Sampailah di rumah kita hapsian, babusa-busa kali Pak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu baik, masya Allah, salawatan panas-panas kita kadadak kipas angin. Begitu pulang badak bucuk-bucuk duitnya 35.000. Nah bila suaminya, sekekna ini masa 35.000 kau kasih tuh Pak Imam, nah tinggalkan ke siang tokonya, datang doakan kau, nah tinggalkan anak istrinya, datang doakan berkah-berkah ya caramu ini rumah, masa cuma 35.000 kau kasih. Apa dibilang istrinya? Tambah di situ pisan 2 sisir. Ketawa kau karena kau begitu semua. Alhamdulillah ada kepala kejaksaan ngundang kita dengar ceramah. Hebatnya ini bapak, beliau saya yakin tawadu. Tahu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tawadu rendah hati. Mana buktinya? Biasanya kalau saya bikin acara, kalau kantor, Dasat Latif di kiri, kepala kantor di kanan. Ini tahu anda ada fotonya. Alhamdulillah, baik ini bapak ini, luar biasa. Dan itu baik karena istrinya juga baik. Maju Pak Eko. Nah, sekarang kita bersyukur beriman, bersyukur kita dapat hidayah, bersyukur kita dapat ampunan hari ini. Caranya sekarang pertanyaan, bagaimana cara bersyukur Ustaz? Ini saya mau bersyukur Ustaz, tapi bagaimana caranya? Menurut Nabi, kalau kalian mau bersyukur ada 2 caranya. Tunggu dulu sebelum itu. Segala sesuatu yang kita mau dan Allah kasih namanya nikmat. Saya mau jadi kajari, Allah kasih, nikmat. Saya mau beli mobil, Allah kasih, nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau tapi dikasih. Saya tidak mau jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Tadinya kajari, tiba-tiba jadi staf ahli. Tidak ada yang mau toh, kena, namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir rumahnya, semua mau baik rumahnya, terhindar dari bencana. Allah kasih, kena, namanya musibah. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Satu kata Nabi, bersyukur dengan cara apa? Bertasyakur. Makanya orang biasa bilang tasyakuran, artinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tasakur itu Ustaz? Yang pertama cara bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, tabrakan mobil yang tumpangi anakmu, yang dari Balikpapan ke Bontang, tabrakan masuk jurang, tapi alhamdulillah anakmu baik-baik, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, didapat selingkuh, ada jaksa didapat, dipermalukan di medsos, 2 didapat dia di rumah kos, tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan catatan ucapkan, jangan asal diucapkan, ucapkannya dengan cara yang baik, dan kalau bisa kasih dengar telinga. Karena ada biasa orang mengucapkan kata hamdalah tidak jelas. Wih, salam enakmu diterima jadi jasa, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Pada cengi capko alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, dikabulkan permohonanmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bebas dari tuntutan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih baik ucapannya, kasih dengar telinga, dan usap dada. Coba praktekkan itu. Bedakan kalau kita cuma bilang alhamdulillah, ya alhamdulillah,
Coba dengan ucapkan yang bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Tuhan seru sekalian alam. Nah itu, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, setelah mengucapkan hamdalah, berikutnya sujud. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raib wa husnul khawatim wa yustasqa وصحبه في كل لمحة ونفس